izin kita akan segera memulai Zoom Meet kita pagi hari ini ya. Suaranya sudah terdengar ya? Terdengar. Sudah terdengar. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Zoom Meet pagi hari ini. Pagi hari ini di Jumat berbagi Puskesmas Polowijen, biasanya kita live Instagram, sekarang kita mengadakan Zoom Meet di mana bekerja sama dengan Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu untuk terselenggaranya Zoom Meet pada pagi hari ini. Dan untuk kelancaran kita semua dalam acara hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Zoom Meet pada pagi hari ini kita akan berkolaborasi dengan dengan Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu, di mana topiknya adalah isoman pada ibu hamil. Yang sekarang kasus konfirmasi pada ibu hamil semakin meningkat di setiap harinya ya. Kematian ibu hamil juga semakin banyak. Jadi untuk itu kita akan bacakan susunan acaranya dulu. Yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Kepala Puskesmas Polowijen, yaitu Bapak Bambang. Yang kedua adalah materi dari Dr. Fitri SPOG selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Yang ketiga kita akan ada tanya jawab, diskusi, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk yang pertama dipersilakan untuk Bapak Bambang selaku Kepala Puskesmas Polowijen untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Mbak Ana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali ya Mbak ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Fitri yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya mengajari kami ini di Puskesmas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada manajemen dari Rumah Sakit Hermina yang mengizinkan Ibu Dr. Fitri untuk memberikan pengetahuan kepada kami. Teman-teman semua, sudah kita ketahui bahwa 1-2 bulanan ini COVID di Kota Malang meledak luar biasa. Tiap hari kita bertemu dengan pasien, tiap hari kita kesulitan ngantar pasien karena rumah sakitnya penuh, Sefbos juga penuh, rumah sakit lapangan penuh, sehingga banyak pasien yang akhirnya harus isolasi mandiri di rumah. Kemudian ibu hamil ternyata memang angka yang kena COVID juga meningkat. Apakah itu mungkin karena selama kehamilan ini antibodinya menurun atau bagaimana? Nah, untuk itu perlu penanganan khusus buat ibu hamil ini bila harus isolasi mandiri. Nah, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan pengetahuan dari Ibu Dr. Fitriana. Mudah-mudahan pengetahuan tadi bisa kita manfaatkan untuk membantu dan menolong ibu-ibu hamil yang isolasi mandiri di rumah. Mungkin itu aja dulu sambutan dari saya. Semangat semuanya, sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk sambutannya. Seperti sambutan Pak Bambang tadi ya, bahwa beban ibu hamil akan bertambah berat, yang sebelumnya harus menjaga diri sendiri dan janin yang di dalam kandungannya, sekarang ditambah lagi harus menjaga diri sendiri agar tidak tertular. Seperti itu ya. Untuk Dr. Fitriana, apakah sudah bisa bergabung? Sudah. Ya, untuk yang kedua, monggo dokter dipersilakan untuk mempresentasikan bagaimana
si karantina atau isolasi mandiri kepada ibu hamil kita agar isolasi mandirinya tetap berjalan baik, aman, dan lancar. Monggo, dokter. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang beragama lain. Suara saya jelas ya? Ya. Izin share screen ya. Ini sambil share screen ya, saya berterima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Juga kepercayaan teman-teman dari Polowijen untuk berbagi apa ya? Ini sebenarnya panduannya sudah banyak beredar, cuman katanya kalau membaca itu lebih ribet daripada kalau kita dengerin. Jadi mungkin kali ini kita akan sedikit berdiskusi sambil memberikan panduan kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19. Nah ini ya, kenapa sih ibu hamil itu harus dilakukan isolasi mandiri? Karena jadi isoman itu sebagai salah satu bentuk usaha seseorang untuk membuat dirinya maupun lingkungannya itu aman, baik dia, tapi ini hanya berlaku untuk ibu hamil yang terkonfirmasi dengan COVID dengan yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan. Tapi kalau yang sudah dengan gejala sedang atau berat, maka dia tidak bisa dilakukan isoman. Jadi beberapa ini ada beberapa yang syarat yang dilakukan pada ibu hamil ya. Jadi kalau swab antigen maupun PCR-nya itu positif, maka dia harus isoman. Atau dia memiliki gejala terpapar COVID dan masih menunggu. Jadi kita sudah ada gejala, tapi kita nggak tahu ini kira-kira memang COVID apa bukan. Jadi sambil menunggu tes, sebaiknya dilakukan isoman. Atau seseorang yang kontak erat dengan misalnya suami ibu hamil atau seorang rekan kerjanya, itu sudah terkonfirmasi dan ada ibu hamil di situ dan dia melakukan kontak erat, itu dia harus, apalagi ada gejala ya, keluhan mulai nggak enak badan, panas gitu, sebelum terbukti dia swab antigen maupun PCR-nya positif, ibu hamil itu sebaiknya isoman dulu supaya tidak memperburuk kondisinya. Atau ibu hamil atau nifas yang habis dari daerah yang benar-benar zona hitam, kan kalau di Jawa kayaknya zonanya nggak ada yang selain merah sama hitam ya, kita rata-rata merah sama hitam semua. Tapi meskipun sama-sama hitam maupun sama-sama merahnya, kalau memang dia berpindah dari satu daerah tertentu, sebaiknya isoman dulu. Paling enggak 7-10 hari. Kalau memang benar-benar nggak ada keluhan, oke, nggak apa-apa beraktivitas. Kalau ada keluhan, ya sudah, maka dia harus melakukan swab antigen atau PCR. Ini ya, syaratnya dilakukan isoman itu harus ada izin, jadi harus diperiksa dulu, entah dia dilakukan pemeriksaan langsung maupun secara telemedicine. Jadi kalau dokternya udah mengizinkan, oh iya ini bisa dilakukan isoman, baru boleh dilakukan isoman. Karena ada beberapa ibu hamil yang dengan resiko tinggi, misalnya dia ada hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit penyerta lainnya, asma, itu sebaiknya tidak dilakukan isoman, tapi harus dilakukan di rumah sakit. Karena ibu hamil dengan COVID rata-rata keluhannya akan memberat, dan sebagian besar memerlukan alat bantu nafas. Sedangkan kita tahu bahwa rumah sakit sekarang mulai penuh. Sedangkan tidak semua rumah sakit rujukan COVID itu bisa menerima ibu hamil dengan COVID, karena memang keterbatasan sarana. Kalau ibu hamil itu jelas-jelas nggak ada gejalanya, atau ada gejala ringan, tapi dia swabnya menunjukkan positif, ya sudah dia boleh isoman. Atau dia, yang berikutnya adalah punya rumah atau lokasinya itu memungkinkan untuk isolasi mandiri. Jadi dia punya ruangan terpisah yang tidak bercampur dengan keluarga lain.
Nanti di bawah akan dijelaskan, misalkan kalau di rumah itu cuma ada satu kamar mandi, gimana caranya bergantian. Itu enggak masalah. Tapi kalau di rumah itu krodit ya, orangnya banyak, nggak memungkinkan untuk berada di satu ruangan tersendiri, ya sudah sebaiknya memang tidak dilakukan isoman. Yang berikutnya adalah lingkungan yang mendukung untuk kebutuhan fisik, mental, dan medis pasien. Jadi ibu hamil itu boleh isoman kalau ada temannya. Jadi kalau dia benar-benar sendirian ya nggak punya siapa-siapa, jangan isoman, itu malah justru membahayakan ibu hamil itu sendiri. Gitu ya. Isoman biasanya dilakukan selama 14 hari setelah melakukan pemeriksaan ulang. Ini ada pedoman yang baru, biasanya ini nggak nunggu hasilnya ya. Jadi kalau sudah ada keluhan, segera swab. Nah, sambil nunggu hasilnya itu sudah dihitung isolasi. Ya. Ibu hamil atau nifas itu mampu melakukan pemantauan terhadap dirinya. Jadi ini benar-benar orang yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Atau sebaiknya memang ada orang lain yang bisa mendukung kebutuhan ibu itu. Jadi nggak harus menyiapkan semuanya sendiri, ya. Pada saat isoman kita hanya memberikan obat-obat simptomatis. Jadi obat-obat simptomatis itu vitamin D, vitamin C. Kalau panas dikasih obat panas, kalau batuk diberikan obat batuk. Dan untuk yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan, tidak kita berikan antivirus. Ya, pedoman yang terbaru seperti itu. Kalau yang sebelumnya masih diberikan antivirus. Nah, kalau yang sekarang sudah enggak lagi. Dan usia enggak semua kehamilan boleh dilakukan isoman ya. Tapi pada usia kehamilan 37 minggu. Ini karena biasanya ibu hamil dengan COVID itu seringkali terjadi persalinan prematur. Jadi kalau misalkan sudah 37 ke atas, itu sebaiknya dilakukan di rumah sakit karena apapun bisa terjadi. Entah dia tiba-tiba infartu, tiba-tiba keduanya pecah. Nah, ini juga terkait pengawasan yang dilakukan pada ibu hamil itu. Jadi sebaiknya pada saat isoman itu ada orang atau dari Satgas COVID yang ibu hamil itu memiliki kontak. Jadi kalau dia ada keluhan terhadap kehamilannya, itu dia bisa segera melaporkan. Harus kemana, itu dia tahu. Gitu ya. Kalau sudah, meskipun usia kehamilannya belum 37, tapi kalau nggak mau makan, nggak mau minum, nggak boleh di rumah loh ya, karena dia hamil. Berbeda kondisinya dengan kalau dia nggak hamil. Nah, ini tadi ya, yang tadi saya bilang, kalau tanpa gejala itu gimana, kalau yang gejala ringan itu gimana. Ini ya, kalau frekuensi nafas normal itu 12 sampai 25 menit, 20 kali per menit. Dengan saturasi lebih atau sama dengan 95. Misalkan kita mendapati saturasi yang kurang dari 95, jangan panik dulu. Sebaiknya beraktivitas ringan, tarik nafas panjang, terus diulang pengukurannya. Kalau tetap seperti itu dengan 3 kali pengukuran, ya sudah. Berarti dia harus segera mencari pertolongan. Ya. Kalau saturasinya masih di atas 95, masih aman. Kalau yang gejala ringan itu biasanya seperti ini ya, ada sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk. Batuk itu biasanya batuk kering ya, justru bukan batuk berdahak. Dia sepertinya akan mengeluarkan dia, tapi dia nggak ada yang harus dikeluarkan. Jadi sakit biasanya malah untuk batuknya. Ada kelelahan, jadi ibu hamil memang gampang capek, itu pasti. Cuman ini capeknya itu nggak umum, nggak ngapa-ngapain juga kayaknya udah capek banget. Terus dia nggak mau makan. Kehilangan indera penciuman. Pada beberapa teori, kalau terjadi kehilangan indera penciuman atau yang biasa disebut dengan anosmia, kondisi ini justru dikatakan menguntungkan karena terjadi reaksi antara virus dan dengan kekebalan tubuh di daerah situ. Jadi biasa di daerah hidung, di mukosa hidung, sehingga dia nggak akan kemana-mana keluhannya. Biasanya seperti itu. Tapi tetap kita harus waspada. Kehilangan indera pengecap, ini juga yang menyebabkan dia nggak nafsu makan. Sudah hamil, nggak ngerasa apa-apa. Tapi kalau sepanjang masih bisa dipaksa, itu harus dipaksa makan. Ini gunanya
pendukung di keluarga itu tadi. Jadi jangan biarkan ibu hamil itu sendirian ada di rumah, mangan nggak mangan sekarang, jangan ya. Itu justru akan memperburuk. Gitu ya. Mialgia, nyeri otot, nyeri tulang, mual, muntah, diare, itu sering adalah keluhan yang sering timbul. Jadi semua keluhan ini nggak harus muncul ya, salah satu di antaranya. Jadi jangan takut di-COVID-kan. Kita lo nggak kurang kerjaan untuk meng-COVID-kan orang. Cuman kalau kita tahu sejak awal bahwa kita COVID, kita bisa melakukan pertolongan secepatnya sehingga nggak jatuh dalam kondisi yang berat. Ingat, rumah sakit sekarang susah sekali. Ya, banyak antrian di UGD. Dan rata-rata kalau memang keluhannya ringan pasti akan dipulangkan dengan pemberian obat. Tapi nggak apa-apa, berangkat aja. Kalau memang harus ke rumah sakit, harus dikasih obat, ya sudah. Kalau memang bisa isoman, ya kita isoman dengan pemantauan. Ada juga ibu hamil dengan konjungtivitis, jadi matanya kemerahan, jadi kayak orang sakit mata. Tapi biasanya disertai dengan keluhan yang lain. Orang sakit mata kan biasanya nggak lemes, nggak bolak-balik capek kan gitu sakit mata. Tapi ini itu sakit mata udah diobati nggak membaik, keluhannya yang lain tetap. Nah hati-hati, baiknya waspada, mending diswabkan. Juga kemerahan pada kulit, jadi kayak orang tiduran ya, kayak gabaken. Nah, frekuensi nafas masih normal antara 12 sampai 20 kali per menit dan saturasi masih baik. Jadi yang gejala ringan itu nggak harus semuanya muncul, tapi kalau ada keluhan seperti ini, sebaiknya kita waspada. Apalagi kalau kecapean, udah istirahat seharian, tetap aja capek, hati-hati, gitu ya. Tapi nggak semua pasien yang seperti ini adalah COVID. Nah, untuk tahunya gimana? Ya mending swab aja. Kan orang sekarang itu musimnya mereka takut dibilang COVID, tapi kalau mereka ada keluhan, mereka cenderung menyembunyikan. Padahal ingat bahwa COVID itu bukan aib. Semakin awal kita tahu, kita akan mencegah kondisi itu memburuk. Ya, apalagi kalau hamil. Rumah sakit yang bisa menangani pasien persalinan dengan COVID itu terbatas sekali. Gitu ya. Jadi mending mencegah perburukan daripada harus datang dalam kondisi yang sudah buruk. Nah, kalau ada tanda-tanda klinis pneumonia, jadi demam, batuknya tambah ngekel, tambah batuk yang nggak berhenti-berhenti, mulai terasa sesak, nafasnya cepat, itu sebaiknya segera mencari pertolongan. Berarti itu sudah ada perberatan dari keluhan. Jadi kalau nafas ini ya dihitung. Kalau normalnya 12 sampai 20, kalau ini nafasnya sudah lebih dari 20 apalagi sampai 30 kali per menit. Itu biasanya dia saturasi pun akan menurun. Tapi kalau misalkan batuk tapi saturasinya masih bagus, ya sudah, mungkin dia tidak disertai dengan sesak. Diobservasi aja dulu. Dan ingat harus ada orang yang bisa memantau, yang bisa dihubungi oleh ibu hamil yang isoman. Jadi kalau misalkan Polowijen nih, atau puskesmas yang lain, ada yang selalu bisa dihubungi. Jangan kita sudah mengisomankan orang, terus waktu ada keluhan dihubungi, nggak bisa. Itu untuk pasien, untuk keluarga pasien, itu menambah kepanikan. Jangan-jangan seseknya karena dicuekin sama petugas, kan nggak lucu. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah siap merawat pasien isoman, apalagi di daerah kita sudah tahu bahwa ada banyak ibu hamil yang harus isoman, ya sebaiknya dijadwalkan siapa yang bertugas hari itu secara bergantian. Jadi tiap hari bergantian. Jadi nggak harus itu yang standby. Dan kalau dihubungi, sebaiknya tahu apa yang harus dikerjakan. Ada backup-nya ya. Ini ya, selama isoman kita tetap harus mengerjakan prokes. Jadi memakai masker yang benar. Jadi yang ditutup adalah hidung dan mulut. Ya, kita nggak boleh melepas masker? Boleh pada saat kita berada di ruangan itu sendiri. Kalau kita berada di ruangan yang mengharuskan kita bersama dengan orang lain,
maka sebaiknya tetap memakai masker. Meskipun isoman, tetap harus pakai masker. Jangan sampai alah saomah isoman kabeh nggak usah maskeran, jangan ya. Karena kita nggak tahu terpaparnya itu kita barengan apa enggak. Nanti kalau ternyata terpaparnya itu nggak barengan, yang satunya udah mau sembuh, yang satunya masih mau memburuk, nah tak waras-waras malahan gitu ya. Kalau memang mau makan, kita harus melepas masker. Ya sudah, masuk ke kamar sendirian, makan. Ya, kalau memang capek maskeran terus, ya sudah masuk aja ke kamar, jangan keluar-keluar dulu. Jangan membuat orang lain terpapar hal yang sama. Apalagi kalau di rumah itu ada yang swab-nya negatif, ya. Rajin cuci tangan. Apa di rumah harus pakai handscoon, Dok? Enggak, tapi rajin cuci tangan. Jadi terutama kalau kita mau megang muka, mau makan, kalau mau makan jelas ya biasanya cuci tangan. Tapi ini kalau misalkan habis batuk gitu, cuci tangan dulu aja. Ya, jaga-jaga nanti kalau daripada terus pegang muka, buka masker. Dan ingat, pada saat kita memakai masker, itu sisi luarnya jangan dipegang. Jadi talinya yang dipegang, kalau mau buang ya langsung dibuang. Jangan lupa maskernya dipotong talinya atau disemprot sama alkohol, baru dia dibuang. Kalau memang harus bertemu sama orang lain, sebaiknya tetap jaga jarak. Kalau sudah tahu dia positif, tetap bulat aja sama yang lainnya, kasihan yang lainnya, gitu ya. Dan sebaiknya yang mendampingi atau yang merawat ibu yang isoman ini adalah orang yang dia secara fisik bagus dan dia kuat, apa ya, daya tahannya bagus, dan dia memang dia tetap harus pakai double masker. Kalau habis membantu yang sakit juga harus rajin cuci tangan. Ya. Dan kalau terpaksa harus keluar karena melakukan pemeriksaan, sebaiknya jangan berkerumun. Jangan berkerumun artinya kalau memang di situ, misalnya kita sendirian ada di situ, tiba-tiba banyak orang yang mendekat, ya sudah kita aja yang menjauh. Ya, sebisa mungkin mobilitasnya dibatasi ya, untuk menghemat apa ya, biar nafasnya nggak ngos-ngosan. Jadi namanya isoman memang diberikan kesempatan untuk beristirahat, melakukan aktivitas ringan, berjemur kayak gitu. Jadi namanya juga isolasi, sebisa mungkin membatasi diri kita dari kegiatan di luar rumah, ya. Apa yang harus dikerjakan ini ya. Nah, nanti ada bukunya ya. Jadi pada orang-orang yang isoman kita lakukan kita sarankan untuk menulis hasil pemantauannya. Jadi kalau suhu tubuh sebaiknya dicek pagi sama sore. Atau kalau dia tiba-tiba ada keluhan, kok tiba-tiba merasa panas ya, merasa demam ya, ya sudah dicek aja lagi supaya kita tahu ada perubahan atau enggak. Periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Jadi kok sekarang oximeter itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Kayaknya sekarang tiap rumah rata-rata memang sudah punya oximetri. Di situ ada tulisannya saturasi oksigen dan frekuensi nadi, ya. Itu dipantau. Kalau memang di bawah 95 kayak tadi yang saya sampaikan, nggak usah panik duluan. Tapi coba nafas panjang, pindah dulu ke ruangan yang sendirian, maskernya dibuka, nafas panjang, aktivitas, jadi tangannya naik turunkan ini, dicek lagi. Kalau dengan itu saturasi oksigennya justru malah naik, ya sudah dia bagus. Tapi kalau dengan aktivitas itu ada rasa nyeri di dada dan saturasi oksigen malah menurun, hati-hati. Mungkin itu tanda awal dari suatu pneumonia, ya. Terus nafasnya juga dilihat ya, kayaknya jadi ngongsrong apa biasa-biasa aja. Kalau habis naik turun apa habis jalan nafasnya meningkat, itu wajar. Nah, kalau sudah kayak gitu, nafas panjang beberapa kali, istirahat sebentar, baru dihitung lagi, ya. Ini yang sebaiknya pada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau mau isoman seperti ini ya. Di rumah atau kamarnya memiliki ventilasi yang baik. Jadi ada jendela yang bisa kita buka ke udara luar, ya. Kalau bisa ya setiap pagi dia dibuka, biarkan cahaya matahari masuk, biarkan udara
terjadi pertukaran. Ada kamar atau ruangan yang terpisah, jadinya nggak ngumpul sama orang banyak. Ada satu ruangan yang bisa dia sendirian, benar-benar sendiri, gitu ya. Lingkungan mendukung, jadi artinya di lingkungan itu dia biasanya kan gini, kalau kita memutuskan untuk isoman, biasanya kita ngasih tahu ke lingkungan sekitar bahwa kita terkonfirmasi dan keluarga kita akan melakukan isoman. Itu biasanya lingkungannya mendukung, dalam artian mereka biasanya mendukung secara logistik, misalkan perlu apa-apa, bisa membantu, siap membantu. Ada beberapa daerah yang menerapkan ini ya, apa istilahnya ya, kampung tangguh kata apa itu ya. Kalau seperti itu dia enak. Tapi kalau kira-kira begitu kita ngumumkan kita isoman dan lingkungannya justru merasa bahwa wah ini membahayakan lah istilahnya, jadi lingkungannya nggak kondusif sama sekali, sebaiknya dilaporkan ke Satgas COVID, mungkin bisa dicarikan solusi. Entah mau ditaruh di rumah sakit lapangan atau di safe house, monggo. Gitu ya. Di rumah itu sebaiknya tidak ada kelompok yang berisiko tinggi, misalkan lansia, bayi, keluarga lain yang punya penyakit autoimun atau diabetes, hipertensi. Sebaiknya nggak serumah dengan itu. Kalau memang bisa dipisahkan, oh saya di atas nggak pernah turun, yang satunya di bawah terus kok, ya sudah monggo. Tapi kalau lokasinya tidak memungkinkan untuk melakukan pemisahan itu, ya sebaiknya tidak dilakukan isoman. Pada saat membersihkan ruangan, membersihkan kamar atau permukaan yang sering kita sentuh, sebaiknya pakai APD yang benar ya. Jadi yang harus aman itu adalah muka, entah itu mata, hidung, mulut, itu harus aman. Jadi pakai face shield, pakai masker double pasti ya, pakai face shield. Kalau bisa pakai sarung tangan, pakai sarung tangan. Tapi untuk melepasnya sebaiknya tangannya dicuci dulu pakai sabun, sambil kondisi bersarung tangan itu, baru sarung tangannya dibuang. Jadi jangan langsung, bekasnya itu langsung dibuang, biasanya kita nggak tahu ya, mending kalau kita terlihat sarung tangannya kotor, kita pasti akan berhati-hati. Tapi kalau namanya virus kan kita nggak tahu, nah sebaiknya tetap dilakukan desinfeksi dulu sarung tangannya, baru dia dilepas, dibuang. Ya. Kalau mau ada mungkin yang bertanya apa harus pakai jas hujan atau hazmat? Enggak ya. Yang penting mukanya yang aman. Dan kenapa harus pakai sarung tangan? Soalnya tangan itu paling suka jalan-jalan ke muka. Itu yang membahayakan. Ya. Tangannya dicuci dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Ya. Sebaiknya kamar dibersihkan tiap hari dengan air sabun atau bahan desinfeksi yang lainnya, terutama di permukaan ya, yang sering kita pegang, handle pintu, keran, permukaan meja, gitu ya. Dan semua alat-alat makan sebaiknya dipisahkan dari anggota keluarga yang lain, ya. Mau diinikan direndam air, direndam antiseptik dulu, monggo. Pokoknya jangan disatukan. Termasuk juga baju yang dipakai oleh ibu yang isoman. Ya. Ini aktivitas harian yang harus dilakukan pada saat melakukan isoman. Jadi kalau pagi kamarnya jendelanya dibuka biar matahari dan sirkulasi masuk. Kalau batuk, nah etika batuk itu ini yang harus diajarkan oleh tenaga medis ya. Jadi pada saat kan tadi disampaikan bahwa pada saat ibu hamil itu diputuskan boleh isoman, ada beberapa yang harus disampaikan ke ibu hamil. Nah ini salah satunya etika batuk ya. Jadi kalau batuk jangan dibiarkan gitu ya. Ini ya pakai ditutup dengan telapak punggung tangan, ditutup dengan lengan ya. Nah gitu ya. Jadi jangan menggunakan ini kalau nutup, gitu ya. Ini karena apa? Lah kita memegang segala sesuatu kan dengan telapak tangan. Nah kalau bisa kita membuka handle pintu dengan tangan yang tidak dominan, itu membantu. Jadi dengan tangan kiri atau dengan siku, ya. Soalnya jaga-jaga supaya nggak langsung
apa ya, tangan kan biasanya kalau gatel kukur-kukur, nah itu kan selalu biasanya pakai tangan kanan ya. Usahakan tiap hari berjemur di bawah sinar matahari, nggak usah lama-lama, 15-20 menit aja. Sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore, ya. Sebisa mungkin makanan bergizi yang seimbang 3 kali sehari. Jadi makan harus tetap dipaksa. Dan dia tidak duduk bersama dengan anggota keluarga yang lain, tapi di kamar sendirian, ya. Usahakan tetap minum yang cukup. Kalau ibu hamil itu 2,5 liter ya. Nggak usah langsung diminum 2,5 liter, tapi usahakan seharian itu bisa masuk. Misalkan nggak bisa air putih, gimana dok? Ya nggak apa-apa, pakai air jus, perbanyak sayur, perbanyak buah, itu akan menambah asupan cairan kita. Usahakan tidur yang cukup, jadi jangan isoman, jangan begadang ya. Nanti isoman lihat drakor sampai berjam-jam, nanti nggak jadi sehat, malah hafal drakornya nanti ya. Suplemen yang boleh diberikan pada ibu hamil tadi sudah saya sampaikan, zat besi, asam folat, vitamin D, dan kalsium. Vitamin D ini dosis yang diperlukan kalau pas kita sakit itu 5.000 ya. Jadi jangan khawatir nanti kita keracunan vitamin D, enggak. Pada saat kita sakit, berarti kadar vitamin D darah kita itu pasti di bawah 10, pasti. Padahal kadar normalnya itu 6-100, itu kadar normal. Maaf, 60-100 mikrogram ya. Kita minum vitamin D 500 international unit selama 6 bulan aja, kadar vitamin D darah kita nggak akan mencapai lebih dari 100. Ya, apalagi kalau kita sakit, pasti kadar kita kurang. Ya. Dan ingat, penyerapan kalsium di ibu hamil itu nggak akan bagus kalau kadar vitamin D kita kurang. Gitu ya. Jadi jangan takut minum vitamin D. Olahraga ringan untuk usia kehamilan di atas 28 minggu. Ya. Kan ini sesuai dengan ibu hamil biasa yang nggak COVID pun, olahraga itu boleh di atas 28 minggu. Kalau sebelum itu ya paling cuma jalan-jalan aja. Ini terkait dengan kehamilannya. Kalau dia hamilnya sudah 18-20 minggu, harusnya sudah bisa merasakan gerakan janin. Kalau nggak bisa merasakan gerakan janin, ya segera konsul. Jadi ada namanya kartu gerakan janin. Biasanya kita diajarkan untuk menghitung itu mulai jam 8 pagi. Kan 8 pagi kita pasti sudah mulai beraktivitas ya. Nah, kalau setelah jam 8 pagi itu dihitung. Kalau sudah tercapai 10 kali gerakan dalam 12 jam, itu berarti nggak apa-apa bayi kita, baik-baik aja. Biasanya sih nggak sampai 2 jam sudah ada 10 kali gerakan. Ya. Kalau sampai 12 jam, loh bayi saya kok nggak gerak dok, nggak ada 10 kali, ini cuma 2 kali. Nah mungkin memang harus mendatangi fasilitas kesehatan, tapi dengan ini ya, dengan perjanjian. Jadi nggak langsung datang sendiri terus bilang saya COVID dok, saya mau periksa, enggak ya, pasti dokternya kabur semua nanti, ya. Sebisa mungkin hindari stres dan lakukan hal-hal yang disenengin. Maunya apa? Tapi ya itu tadi tetap nggak boleh melean ya, nggak boleh sampai tengah malam gitu. Kalau memang senang nonton film ya nonton aja film, tapi tetap harus aktivitas, ya. Harus istirahat, ya. Tetap lakukan konsultasi ibu dengan kehamilannya dengan dokter secara telemedicine. Ini banyak rumah sakit yang sudah melakukan telemedicine ya. Kalau Hermina sendiri sebelum pandemi memang kita sudah sering kali melakukan telehealth. Jadi ini nggak ada masalah untuk kita. Biasanya pada telemedicine itu kita konsultasi online dan kalau memang perlu diresepkan sesuatu, kita akan meresepkan dan biasanya obatnya akan dikirim. Gitu ya. Jadi ada solusinya, nggak usah khawatir. Gitu ya. Kalau memang terpaksa harus datang ke rumah sakit, nanti akan dipikirkan caranya bagaimana. Jadi boleh ke rumah sakit mana aja yang jenengan nyaman. Kalau mau ke Hermina ya alhamdulillah kan gitu ya. Ini ukur suhu tadi sudah ya. Nah, kalau memang suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius, segera lapor ke petugas yang terkait ya. Biasanya ini kan keluarganya sudah ikut memantau ya, makanya ibu hamil nggak COVID aja, perlu dukungan penuh dari keluarga supaya bisa menjalani kehamilannya dengan baik dan benar. Apalagi dengan COVID itu pasti dia lebih apa ya,
baperan ya, ibu hamil kan baperan. Ini ya. Ini tadi sudah ya, siapkan kamar terpisah dari anggota keluarga yang negatif. Jadi kadang satu rumah itu nggak selalu semuanya positif, pasti ada yang negatif. Nah, misalkan positif pun ada kadang yang tanpa keluhan. Nah, mungkin kalau sudah seperti itu yang akan merawat yang kondisi fisiknya lebih bagus. Tapi ingat harus dengan APD yang benar. Jadi jangan sebisa mungkin, makanya kenapa sebisa mungkin kita aware dengan kondisi badan kita, itu supaya kita nggak jadi penyebar virus ke sekitar kita. Ingat bahwa kalau kita tanpa keluhan, itu belum tentu orang lain yang terpapar juga punya daya tahan sebagus kita. Makanya COVID ini mengajarkan kita nggak boleh egois. Yang sudah sakit ya sudah, harus mau ngakui kalau sakit dirawat. Dan COVID sama sekali bukan aib. Oke. Ya, ini tadi ya, alat makan minum tersendiri, dicuci dengan air dan sabun, terpisah. Nah, sebaiknya kamar mandinya itu terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Misalkan dia nggak punya kamar mandinya cuma satu, kamarnya bisa pisah dok, tapi kamar mandinya cuma satu, gimana? Ini kan disiram dengan deterjen dan minimal diberi jeda 30 menit untuk pemakaian yang berikutnya. Jadi misalkan yang terpapar itu habis mandi nih, ya sudah, sarankan habis mandi ini ya langsung siram sama antiseptik dan disinfektan. Nah, terus dibiarkan sampai 30 menit baru orang berikutnya yang mandi. Itu jauh lebih aman, ya. Nah, karena yang harus diukur adalah suhu dan saturasi oksigen, berarti kita memang harus punya termometer dan oximetri, ya. Jalankan protokol kesehatan secara ketat. Ini tadi yang berkali-kali sudah saya sampaikan. Apapun yang terjadi, tetap prokes, ya. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun boleh nggak pakai masker. Tapi yang di atas itu tetap harus pakai masker. Kalau memang nggak mau pakai masker, ya sudah suruh di kamar sendirian dulu. Ya. Jadi yang membuat COVID itu selesai pada waktunya dan tidak menyebar kemana-mana adalah kedisiplinan kita. Ya. Pisahkan cucian kotor dan pakaian kotor dari keluarga yang lainnya. Kalau bisa dimasukkan ke kantong tersendiri, jangan ditunda. Jadi kalau memang nggak bisa langsung dicuci, ditaruh di wadah tertutup. Kalau bisa langsung dicuci, ya langsung dicuci. Oke. Setiap hari bersihkan kamar dan gunakan APD. Minimal pakai masker. Kalau sekarang dia double masker ya. Kalau tangan kan bisa dicuci. Ya. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang terkonfirmasi COVID, baik itu hamil maupun nggak hamil ya. Pergi ke kantor, sekolah, atau ruang publik. Ya, kalau memang mau ke rumah sakit, ya sudah langsung mungkin buat perjanjian dulu, pastikan dia harus pergi kemana, jadi nggak pakai mampir-mampir, langsung ke rumah sakit, langsung ke ruangan yang sudah dijanjikan. Sebisa mungkin tidak menggunakan transportasi publik. Ini kenapa? Yaitu tadi, untuk memutus rantai penularan. Nah, kenapa keluarga harus mendukung pasien yang terpapar dengan COVID? Karena sebisa mungkin dia nggak harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan dia, tapi orang lain yang menyiapkan. Ya. Dan kalau sudah positif, ya sudah, sampaikan, maaf saya COVID, saya akan melakukan isoman di rumah. Jadi sementara tidak menerima tamu maupun keluarga yang lain untuk berkunjung. Kalau bisa di depan rumah, di depan kaca ditulisin, keluarga ini sedang melakukan isoman. Biasanya kan kalau RT-RT itu sudah dikasih bendera ya. Jadi nggak ada gunanya menyembunyikan kondisi kita. Ya. Nah, ini ya.
Yang terakhir, keluar rumah hanya jika membutuhkan pemeriksaan medis. Sekarang eranya sudah bukan kayak zaman dahulu. Sekarang apapun bisa kita permudah. Kalau memang kita membutuhkan pemeriksaan, kita bisa menghubungi rumah sakit yang terkait dan menyampaikan kondisi kita, dan kita sampaikan bahwa kita memang harus melakukan pemeriksaan medis. Jadi langsung diarahkan harus kemana, tanpa harus mampir-mampir seperti pasien reguler. Ya. Ini ya, biasanya pada saat salah satu dari anggota keluarga itu terkonfirmasi COVID, maka anggota lain yang kontak erat dengan pasien itu disarankan untuk memeriksakan ke FKTP atau ke rumah sakit. Biasanya ini kalau kita lapor ke puskesmas, biasanya responnya yang benar, maka puskesmas akan menjadwalkan swab untuk seluruh anggota keluarga, gitu ya. Saya bilang responnya yang benar karena kalau Polowijan, alhamdulillah benar ya responnya. Ada beberapa puskesmas itu yang, oh ya terima kasih infonya. Nah itu musibah itu ya. Entah masalah apa yang terjadi di puskesmas itu, mungkin karena di puskesmas memang tugasnya overload sehingga banyak anggota yang terpapar atau seperti apa. Cuman respon seperti itu sebenarnya salah ya. Mereka sudah punya itikat baik untuk melaporkan kondisinya pada FKTP. Harusnya kita merespon dengan baik. Kalau memang jadwal kita masih banyak karena overload-nya, ya disampaikan aja. Saat ini masih begini, akan dijadwalkan begini. Jadi nggak ada gunanya kita, untuk Vaskes, nggak ada gunanya kita mengatakan bahwa Vaskes kita baik-baik saja, hanya untuk menenangkan keluarga pasien, tapi justru mereka yang ada malah panik. Jadi kalau memang kondisi Vaskesnya seperti ini, sampaikan. Kalau memang harus dipindahkan ke mana, itu juga sampaikan. Jadi pasiennya nggak panik. Ya, itu juga untuk mengurangi hoax di masyarakat bahwa alah lapor gak lapor ya kan gunane kok. Nah, gitu ya. Nggak selesai-selesai nanti pandeminya. Dan untuk anggota keluarga senantiasa pakai masker. Itu paling sederhana tapi memang berat ya, apalagi kalau seharian harus pakai masker. Jadi kalau memang mau buka masker ya sudah lari kemana gitu sendirian. Begitu ada orang mendekat, bentar, pakai maskernya, gitu ya. Itu lebih bijak. Toh ini nggak akan berlaku selamanya. Kalau anggota keluarga kita sudah sehat semua akan kembali seperti biasa. Kita pakai masker kalau kita keluar dari rumah. Tapi kalau masih ada yang sakit di rumah itu, tolong harus pakai masker. Ya. Jaga jarak minimal 1 meter ya. 1 meter itu mungkin serentang 2 tangan ini ya, itu cukup. Kalau setengah tangan ini kurang ya, gitu ya. Untuk keluarganya juga tetap tadi sama ya, prokes, rajin cuci tangan, jangan menyentuh daerah wajah kalau nggak yakin tangannya bersih. Sebisa mungkin buka jendela dan pintu ya, biar udaranya tertukar. Misalkan ini nggak bisa tuh gini, ya sudah kipas angin arahkan ke arah jendela. Jadi membuat perputaran udara di situ bisa berjalan dengan lebih baik. Sesering mungkin bersihkan daerah yang tersentuh sama pasien. Jadi kalau misalkan handle pintu biasanya ya, handle pintunya kamarnya pasien itu paling sering dipegang-pegang, gitu ya. Persiapkan kebutuhan sehari-hari, komunikasi aktif, sebisa mungkin menghibur. Jadi kalau kita intinya jangan memperberat penderitaan pasien kan gitu ya. Kalau kita khawatir aja di tempat lain, jangan di depan pasien. Panik boleh, tapi sebisa mungkin di depan pasien lebih tenang. Ya, kalau nggak bisa tenang, ganti orang lain yang kira-kira bisa bersikap tenang, gitu ya. Dan diingatkan, Bu, Mbak sudah minum obat. Kalau misalkan pasiennya diingetin terus nggak apa-apa. Ya, kalau yang waras nggak boleh ikutan marah, tetap aja jangan pernah bosan untuk mengingatkan minum obat. Kalau bisa ditemenin. Kalau kelihatannya sudah capek, ya sudah disuruh tidur, gitu ya. Itu salah satu cara menghibur. Kalau memang ingin ditemenin ya, tak temenin ya dari sini, tapi jangan dekat-dekat, gitu ya. Harus ada komunikasi, tanyakan gimana bayinya, baik apa enggak, ada keluhan. Ini juga bermanfaat pada saat usia kehamilan itu sudah mulai besar dan ada keluhan, entah itu keluar cairan, keluar darah, itu harus segera disampaikan. Nah, kalau kita nggak pernah komunikasi sama sekali dengan
si ibu hamil, nah apalagi itu hamil pertama, nggak tahu harus gimana, nanti dipikir semua baik-baik saja, gitu ya. Jadi kalau kita komunikasi kita aktif, komunikasi aktif ini artinya yang sehat yang menanyakan, jangan nunggu yang sakit yang laporan, gitu ya. Itu komunikasi aktif. Ini ya obat-obatan yang bisa diberikan pada ibu hamil dengan COVID ya. Tadi yang saya sampaikan, vitamin D 5.000 sehari sekali, vitamin C 500, 3-4 kali, jadi 1.000 ya, 1.000 miligram. Bisa multivitamin tambahan, monggo, B, zinc, boleh. Kalau demam ya kasih paracetamol, kalau batuk ya dikasih N-acetyl-cysteine. Ya. Nah, yang terakhir yang berwarna orange, ini dulu memang boleh diberikan, tapi pedoman yang terbaru, hamil nggak hamil, kalau tanpa keluhan atau bergejala ringan, kita nggak akan memberikan antivirus. Jadi, jangan melakukan aksi borong antivirus ya. Dan nggak ada ceritanya pasien isoman minum antivirus sendiri. Kalau ditanya, loh dari mana dapat antivirus? Dari internet. Nah, musibah ini. Dan jangan dibilang bahwa ini tidak terjadi, ini sudah terjadi. Ya, gitu. Nanti kalau ada efek sampingnya, bingung lagi. Gitu ya. Jadi, antivirus hanya diberikan pada saat diperlukan dan itu bukan pada yang gejala ringan ya. Nah, apa yang harus dikerjakan ibu hamil? Sebaiknya selama isoman dikerjakan dengan meningkatkan ibadah. Kalau yang muslim perbanyak tilawah karena beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kan kalau kita ngaji, nah itu kan pasti napasnya harus benar kan ya, kecuali yang ngajinya gitu itu bisa memperbaiki daya tahan tubuh. Paling tidak stres kita akan berkurang kalau kita tilawah, sholat, gitu ya. Itu juga bisa akan mempercepat perbaikan tubuh kita. Sebisa mungkin berpikir positif dan hindari stres. Nah, kan biasanya nih kalau ibadah apapun agamanya, kalau kita sudah beribadah, berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, biasanya stresnya berkurang. Nggak ada ceritanya orang ibadah, stresnya nambah, itu nggak ada, gitu ya. Nah, di sini semua kayaknya gitu ya, semua berdoa, positive thinking, jangan berpikir yang buruk-buruk. Kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan ke keluarga. Kalau keluarga nggak bisa ngatasi, kerjakan ya, dengan rumah sakit manapun saya pikir sama ya. Jangan diputusin sendiri, intinya itu. Ini ya. Kalau seneng baca, apa sih kegiatan yang positif itu? Baca buku, monggo baca. Mau olahraga boleh. Yoga, relaksasi. Cuman pada ibu hamil, olahraga ibu hamil itu aman dikerjakan setelah 28 minggu ya. Kalau suka musik, ya dengerin musik yang memberikan efek rileks. Kalau musiknya kira-kira yang membuat pusing, ya sementara jangan didengerin dulu, ya. Selama isoman, meskipun satu rumah dengan suami atau keluarga yang lain, nggak ada salahnya kita melakukan video call. Ya paling nggak kan bisa lihat wajah anaknya yang lain, wajah suaminya. Biasanya mereka cenderung apa ya, merasa aku kongkon dewean. Nah, dengan dilakukan video call itu biasanya dia merasa nggak sendirian. Ya. Kalau punya hobi nulis, ya nulis aja. Tulis hal-hal yang bermanfaat dan memberikan semangat untuk diri sendiri, biar semangat. Kalau mau menulis, ada beberapa orang yang tidak bisa menyampaikan, nggak bisa ngomong langsung, tapi mereka bisa menulis. Itu juga boleh ditulis, dikasihkan ke orang lain. Ya paling enggak dia lega, unek-uneknya tersampaikan. Ini ya, kalau nutrisinya tetap ya, gizi seimbang, kalau trimester 1 tetap asupan asam folat yang dominan.
Kalau trimester 2, trimester 3, asupan kalsium dan zat besi. Kenapa zat besi tidak diberikan sejak awal? Karena trimester 1 biasanya ada keluhan mual muntah, di mana konsumsi zat besi akan menimbulkan keluhan mual muntah. COVID sendiri keluhannya juga mual muntah, jadi nanti tumpuk-tumpuk, biasanya nggak jelas malah, gitu ya. Kalau memang dia menyusui, ya dikonsultasikan aja. Kalau memang gizinya bagus, mungkin nggak perlu suplemen. Tapi kalau merasa bahwa ASI-nya mulai berkurang, ada beberapa suplemen yang kita berikan. Ya, sebisa mungkin minum air, makannya tinggi protein, ya, sayuran dan buah juga harus seimbang. Ya, berat badannya dipantau ya. Biasanya selama isoman naik. Jadi kalau turun, nah itu berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kita harus aware dengan perkembangan janinnya. Ini cara cuci tangan ya, rata-rata sudah tahu semua ya. Jadi digosok. Ini cuci tangan yang benar seperti ini. Jadi intinya semua bagian itu harus kena sabun kalau memang kita sabunan. Ya, kalau cuma cuci tangan pakai air itu nanti aja kalau sudah nggak pandemi ya. Tapi kalau sekarang sebaiknya cuci tangan tetap harus pakai sabun, ya. Nah, ini dia etika batuk ya. Jadi pakai siku, jangan pakai telapak tangan kalau untuk. Kalau memang dengan tisu monggo, tapi tisunya langsung dibuang, ya. Jadi jangan tanpa apa ya, orang Jawa istilahnya batuknya lawaran juga, batuk malah digedno gitu, jangan ya, kasihan orang sekitar kita. Ini cara disinfeksi ruangan ya, permukaannya, jadi jangan disemprot-semprot ya. Kalau disemprotkan di alat yang di kain yang akan kita gunakan untuk mengelap permukaannya itu, jadi kainnya yang disemprot, ininya kita dielap. Jadi jangan ininya benda-bendanya yang disemprot, jangan ya. Nah, ini tabel yang harusnya diisi ya. Kalau bisa buat tabel kayak gini ya monggo. Kalau enggak ya pokoknya kalau ada keluhan ditulis ya. Ini hanya mempermudah kita memantau bahwa ini nih diyakinkan ini ada semua apa enggak. Nanti kalau lama-lama akan terbiasa. Dan ingat, diare, nyeri perut, nyeri kepala, ini justru keluhan yang sering kali muncul saat ini, ya. Justru malah bukan batuk sama pilek, ya. Ruam merah-merah itu juga mulai banyak. Ini terkait dengan perkembangan bayinya ya, saturasi oksigen, nadi, nafasnya, gerakan janin seperti apa itu tadi ya. Dalam 12 jam paling enggak terhitung 10 kali gerakan janin. Ya. Kalau kurang dari itu harus segera disampaikan. Jadi kalau sudah terhitung 10 kali, ya sudah nggak usah nungguin 12 jam. Biasanya sampai 2 jam itu sudah terhitung sampai 10 kali. Itu normal ya. Kontraksi rahim, gimana caranya membedakan kontraksi rahim atau gerakan janin? Jadi ada namanya kontraksi palsu. Kontraksi palsu itu dengan perubahan aktivitas dia akan menghilang. Tapi kalau kontraksi rahim, kalau yang prematur berarti kan ancaman persalinan prematur, itu dengan perubahan aktivitas itu nggak akan menghilang. Jadi misalkan perutnya sakit, berubah jadi berdiri, jalan, berbaring, itu tetap aja sakit. Nah, itu harus segera mencari pertolongan. Apalagi kalau sampai keluar cairan atau darah dari jalan lahir. Karena apapun, namanya orang hamil, nggak boleh keluar cairan maupun darah. Ya. Kalau sudah kayak gini, gimana dok? Kalau sempat telemedicine. Kalau memang langsung keluar darah banyak, ya wis nggak usah telemedicinan, berangkat aja ke rumah sakit, ke IGD COVID, bilang bahwa saya confirm sekarang hamil, ada keluhan ini. Itu mempermudah rumah sakit ya. Jangan beranggapan bahwa nanti kalau saya ngaku kalau pasien COVID saya langsung ditolak, dok. Enggak.
Rumah sakit maupun puskesmas itu nggak sesadis itu. Pasti akan dilihat kondisinya. Jangan berburuk sangka intinya. Ya, kalau memang kondisinya kayak gitu, pasti akan dilihat dulu. Misalkan kita penuh, pasti akan disarankan ini mau kemana, gitu ya. Makanya sebelum itu muncul, sebaiknya kita lebih diantisipasi. Kalau sudah berat semua, susah memang, ya. Atau ada keluhan-keluhan yang lain, ya, yang belum tercantum di sini. Ini dilakukan pemantauan. Nah, kalau tercatat gini, kan meskipun ganti-ganti petugasnya, misalkan nih, ini nggak lapor karena baik-baik aja, ini nggak lapor baik-baik aja. Begitu hari Rabu ada masalah, ini tinggal tunjukkan aja, ini loh kemarin saya enggak nih, kan belum tentu Senin, Selasa, Rabu ini yang bertugas adalah orang yang sama, gitu ya. Dan pasien juga nggak merasa terbebani, oh berarti aku tinggal nyatet nih, kalau ada perubahan aku lapor, yang dilapori nggak bingung, kan gitu. Jadi saling mempermudah antara petugas maupun yang melakukan isoman. Nah, ini slide terakhir ya. Ini adalah daftar rumah sakit yang bisa menerima maternal COVID. Ya, tidak banyak. Di Malang sendiri cuma ada beberapa. Ini ya, Saiful Anwar pasti, Lavalet, RSUD Kanjuruhan, Wafa, Prima Husada, dan UMM. UMM sama Prima Husada aja ini sudah masuk kabupaten ya. Jadi yang kota ini cuma 4 ini. Jadi sebaiknya jaga kondisi supaya tidak terpapar dengan virus COVID. Misalkan terpaksa terpapar, ya nggak akan sampai dalam kondisi yang parah. Soalnya kasihan, teman-teman puskesmas ini benar-benar kasihan. Mereka sendiri harus menjaga dirinya sendiri dan menjaga orang lain. Belum lagi kalau pada tumbang, tugas mereka terlalu banyak. Jadi sebaiknya kita yang hamil itu hati-hati. Apa ya istilahnya, kalau saya bilang jangan songong gitu ya. Jadi kalau memang sudah confirm ya sudah ikut aja aturan. Itu akan mempermudah petugas. Kalau bisa kan ikut aturan sebelum kita terpapar dengan COVID gitu ya. Mungkin ini dari saya, kalau ada pertanyaan monggo. Saya kembalikan ke Mbak Putri Palawijen ya. Baik dokter, terima kasih untuk paparannya yang pastinya sangat bermanfaat buat kami, terlebih kami adalah petugas di puskesmas yang berhubungan langsung dengan pasien ya, meskipun pasien hamil ataupun bukan gitu, kami yang berada di bawah ini sangat membantu untuk kami memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga. Baik dokter, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya mungkin kita batasi 3 ya, 3 dulu ya. Untuk yang bertanya boleh dituliskan di kolom chat. Ya, ini yang pertanyaan yang pertama gini. Dokter, apakah untuk pendamping saat isolasi mandiri pada ibu hamil lebih baiknya sama-sama terkonfirmasi atau yang sehat? Seperti itu dokter untuk pertanyaan yang pertama. Langsung dijawab atau gimana dokter? Monggo, apa dijawab dulu? Oh iya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pendamping pasien isoman itu sebaiknya adalah orang yang sehat dengan kondisi fisik yang terbaik. Kalau misalkan serumah positif semua, berarti cari yang OTG, gitu ya. Gitu. Jadi kalau sama-sama sakitnya, nggak lucu nanti malahan, gitu ya. Makanya kalau serumah itu ada yang lansia, ada yang punya komorbid, ada bayi, ya sebisa mungkin pasien itu nggak isoman di rumah, gitu. Tapi kalau di rumah itu yang lainnya kan pasti nih kalau pasiennya positif, serumah akan dia isoman dulu sementara sampai serumah itu jelas statusnya apa, kan biasanya seperti itu ya. Iya. Nah, setelah semua serumah statusnya jelas, nah tentukan ini yang bisa mendampingi berarti ini, gitu. Dan jangan yang lansia. Jadi meskipun yang paling sehat itu ibunya, tapi kalau sudah umur 50 apalagi 60, jangan itu yang suruh dampingi, yang lainnya, gitu ya. Untuk ini ya, kalau yang paling rawan itu yang diabetes sama hipertensi.
itu sebaiknya bukan itu yang mendampingi. Jadi yang mendampingi sebaiknya yang sehat dengan kondisi terbaik. Misalkan semua terkonfirm, ya yang OTG berarti. Ya. Tapi ingat, makanya kenapa prokes itu harus ketat. Karena gini, jadi ini sambil cerita ya. Jadi ada pasien itu yang antigen pertama, antigen kedua, swab antigen itu negatif terus. Oh iya. Dia bingung, ini kenapa ya kok akhirnya dilakukan PCR lo, PCR-nya lo positif. Nah, berarti kan dia OTG ya. Ya kita nggak tahu. Jangan-jangan dia sakitnya udah lama, tapi dia daya tahan tubuhnya bagus. Nah, gitu itu kita mau benar-benar harus hati-hati gitu ya. Ya, siap dokter. Terima kasih. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dinar Wiyata, Polkesbaya. Pertanyaannya, bagaimana kalau sesama isoman berbeda masa mulai gejalanya? Apakah tetap 14 hari? Mengingat awal mula sakitnya berbeda atau akumulasi waktunya dari yang sesama isoman? Jadi kalau misalkan, jadi yang ini si A isoman, terus si A terkonfirm ya, yang lainnya dicek negatif. Terus dalam perjalanannya ternyata tiba-tiba timbul keluhan gitu kan ya. Terus dia dicek dia positif. Berarti isomannya diambil dari yang terlama, dari yang terbelakang, yang paling belakang. Dihitung dari yang terakhir. Makanya itu di rumah itu harus prokes dia. Kalau memang ragu-ragu ya sudah, yang ini dilakukan pemeriksaan lagi pada yang paling isoman yang pertama. Jadi jangan apa ya, jangan rata-rata. Justru kita karena ada prinsip bahwa kalau ada riwayat kontak erat, kita harus menganggap pasien itu positif sampai terbukti negatif. Gitu. Jadi yang itunya ya dari yang paling terakhir. Makanya sebaiknya swab tracing itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Itu gunanya untuk itu. Dan sekali lagi prokes. Sekali teledor, kita nggak bisa menyalahkan siapa. Jadi nggak ada gunanya sekarang bilang, aku siapa ya sing itu nggak ada. Yang penting adalah kita mengatasi gimana supaya ini nggak menyebar, gimana supaya yang terpapar segera sehat. Itu aja yang ada di kepala, nggak usah nyari kambing hitam ya. Itu kan orang kita kan biasa ya, begitu ada yang ini langsung ojo-ojo. Nah, terus ada cerita nggak mau dilakukan pemeriksaan. Nah, itu justru merugikan gitu ya. Karena ya ini tadi isomannya kapan mari ini caranya gitu ya. Ya. Baik dokter, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk dapatkah ditularkan dari ibu hamil yang konfirm COVID kepada janin, dokter? Jadi prinsipnya penularan ibu ke janin itu bukan intrauterin ya. Justru pada saat bayi itu sudah dilahirkan satu ruangan sama ibu, nah terpaparnya justru di situ. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa dia nggak bisa menembus transplasenta. Jadi lain dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Selama bayi itu di dalam, bayi itu akan baik-baik saja. Tapi begitu dia dikeluarkan, kalau nggak segera dipisahkan sama ibunya, nah itu makanya di beberapa rumah sakit termasuk Hermina yang menunggu pasien melahirkan juga akan dilakukan tes. Kalau nggak mau ya sudah lahir aja sendiri Mbak sama bidannya, nggak boleh ditunggu sama sekali. Itu kita terpaksa memperlakukan seperti itu, soalnya jangan sampai pasien yang nggak apa-apa ini menjadi tertular dari keluarga yang riwariwi kemana-mana. Kan kasihan, ibu hamil itu apapun daya tahannya lebih jelek daripada yang nggak hamil. Gitu ya. Siap, dokter. Ini untuk akhir-akhir ini kita kan sedang mendata ibu hamil, dokter. Permintaan dari Dinas Kesehatan untuk perencanaan vaksinasi pada ibu hamil. Oh ya. Iya. Ini untuk ibu hamil paling aman usia kehamilan berapa, dokter? 12 sampai 33 minggu. Jadi diharapkan sebelum melahirkan dia sudah lengkap ininya. Tapi kalau misalkan dia pertamanya aja sudah jaraknya 1 bulan ya. Iya. Oh ya, umpama 33 minggu baru divaksin, ya belum lahir juga dia sudah pasti tercover semua ya. Iya. Jadi setelah 12 minggu ya, kenapa kok 12 minggu? Karena diharapkan itu terkait dengan antigen antibodi yang terbentuk di janinnya. Kalau di bawah itu resikonya masih banyak ya.
Kalau untuk ibu hamil yang sudah terkonfirmasi, Dok, untuk pemberian vaksinasinya Oh ya, ada tunggu jarak? 3 bulan. Ikut aturan yang berlaku ya. Jadi Iya. tetap 3 bulan. Kalau memang dia beresiko, misalnya nakes, dicek Iya. aja titer antibodinya. Kalau titer antibodinya bagus, tinggi, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau titer antibodinya rendah, nah konsulkan ke dokter internisnya ya. Biasanya atau enggak. Karena pada orang-orang tertentu itu resikonya itu lebih tinggi ya. Halo? Iya, iya. Ya, jadi intinya gini ya, ini vaksinasi pada ibu hamil itu wajib dikerjakan pada yang beresiko tinggi. Artinya dia di atas usia 35 tahun, ada komorbid hipertensi, diabetes, asma, itu sebaiknya dikerjakan vaksinasi. Tapi untuk yang di luar kriteria itu, vaksinasi akan dikerjakan setelah kita memberikan konseling ke pasien. Jadi dikomunikasikan. Kira-kira itu begini. Kalau pasiennya menolak, ya sudah tanda tangan penolakan, bahwa nggak dikerjakan. Kalau memang pasiennya bersedia, ya sudah tanda tangan juga kesediaan untuk menerima vaksinasi itu, dan apapun resikonya akan kita pantau seperti itu. Tapi untuk pasien yang usia 35 tahun, punya hipertensi, punya diabetes, punya asma, sebaiknya dikerjakan karena resikonya jauh lebih besar kalau mereka terkena COVID daripada mereka divaksin, ya. Karena vaksin ini kan virus mati, nggak mungkin dia menyebabkan infeksi COVID pada ibu hamil itu. Yang ada ibu hamil sebelum divaksin sudah terpapar tapi belum ada gejala atau nggak aware, atau pada saat vaksinasi nggak jujur karena saking pinginnya divaksin. Nah, sehingga setelah divaksin, tiba-tiba 2 hari kemudian atau berapa hari kemudian dia keluar bergejala, katanya vaksinnya. Bukan ya. Jadi kalau ini juga untuk teman-teman di lapangan, memang kita harus target vaksinasi kita memang harus tinggi ya, karena untuk mencapai herd immunity. Cuman sekali lagi harus dipastikan bahwa pasien itu layak untuk mendapatkan vaksin atau enggak. Gitu ya. Kalau untuk penyakit-penyakit komorbid selama terpantau nggak ada masalah untuk divaksin. Tapi biasanya orang-orang itu kan semau-maunya sendiri ya. Kalau mau vaksin mereka alasan apapun dijadikan alasan supaya nggak divaksin kan gitu. Jadi apapun ininya tetap diperiksa dan tetap nakes yang menentukan bahwa pasien ini layak atau enggak, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau bisa saya tambahkan lagi untuk pertanyaannya di kolom chat, boleh. Untuk persiapan persalinannya sendiri, dokter, ini disiapkan sesar ya, dokter ya? Langsung sesar ya, dokter? Jadi tergantung kondisi ibu hamil pada saat dia datang ke kita. Kalau makanya tidak semua isoman itu boleh dikerjakan pada ibu hamil. Pada ibu hamil yang beresiko tinggi, jadi kayak bekas sesar, itu isoman sebaiknya bukan isoman ya, sebaiknya tidak dikerjakan isoman karena dia memang harus di rumah sakit untuk pemantauan karena apapun bisa terjadi. Kayak gitu. Nah, masalahnya sekarang nggak semua rumah sakit bisa menerima itu tadi terlihat kan di rujukan maternal kita yang di kota cuma berapa. Kalau pasien itu bisa kita pantau bahwa oh iya ini masih lama dari. Jadi kalau dengan faktor resiko terutama bekas sesar, hamil dengan perdarahan, itu kan resikonya tinggi sekali untuk tindakan. Nah, kalau kita perkirakan bahwa kita bisa menghandle pasien ini dan kira-kira semua terkendali, nggak akan sampai melakukan operasi, mungkin banyak rumah sakit yang bisa. Tapi ya itu tadi harus di rumah sakit karena akan terpantau. Jadi sembuhnya lebih cepat. Nah, kalau di rumah kan datang ke kita dalam kondisi emergensi ya pasti di sesarnya. Dan tidak semua rumah sakit bisa melakukan sesar, itu masalahnya. Ya, untuk rumah sakit rujukan tadi dokter, untuk rumah sakit rujukan maternity maternal, maternal. Untuk kasus ibu hamil sendiri yang konfirm ini langsung ke sana atau seperti yang di Poliin COVID itu harus nunggu dulu atau sudah ada jalannya sendiri dokter kalau untuk maternal? Nah ini aku yang nggak paham ya, soalnya Hermina nggak nerima
kita pasien COVID kita banyak, tapi untuk yang hamil kita tidak menerima pasien rujukan COVID untuk yang hamil, kecuali dia hamil kecil, terus sesek, tapi nggak ada tanda-tanda, nggak ada masalah di kehamilannya, itu kita rawat. Tapi kalau yang kita sudah tahu, waduh ini ada kontraksi, ada gini, biasanya nggak akan kita rawat, apalagi usia kehamilannya lebih tinggi. Nah itu saya nggak tahu ya, kalau dulu itu bawa hasil PCR-nya itu ke rumah sakit yang dituju ya. Iya. Gitu, biasanya gitu. Biasanya sih kita cuma mencarikan info di mana yang bisa menerima, disarankan dia ke sana gitu. Soalnya ya itu tadi keterbatasan segala macam ya. Belum lagi pasiennya begitu tahu kalau mau dirujuk, pasiennya hilang, itu banyak sekali. Makanya teman-teman di puskesmas dan bidan-bidan praktek swasta itu benar-benar harus hati-hati karena banyak banyak dusta di antara kita ya. Pasien-pasien itu rata-rata mereka melarikan diri, lahir di bidan, nggak tahu bilang atau enggak. Kalau yang lari dari rumah sakit kita, biasanya kita komunikasikan ke puskesmas wilayahnya. Nah, yang jadi repot kalau puskesmas wilayahnya dia nggak kembali ke rumah, tapi pulang kemana? Nah, itu yang kasihan. Nah, kematian ibu hamil dengan COVID yang lahir di luar itu tinggi sekali. Padahal kalau yang di rumah sakit malah enggak. Ya. Oh, ini untuk ibu hamil, dokter. Untuk vaksinasi pada ibu hamil, memakai Astra dan atau Sinovac, efeknya lebih sedikit yang mana, dokter? jadi gini, vaksin-vaksin itu tergantung dari bahannya. Jadi ada yang virus yang dimatikan, ada yang mRNA virus, gitu ya. Iya. Kalau yang dimatikan itu efeknya ke tubuh itu nggak terlalu, selain efek vaksin itu personal ya, dari orang per orang nggak sama. Cuman kita ambil kebanyakan kalau virus yang dimatikan, contohnya Sinovac, Novavax, itu respon pada orang yang divaksin itu nggak terlalu banyak. Jadi nggak, ya biasa-biasa aja, seperti nggak direspon kalau yang pada daya tahan tubuhnya bagus. Tapi imunitas yang ditimbulkan itu katanya nggak sebagus yang kayak AstraZeneca, Pfizer, kayak gitu. Karena dia mRNA virus. Apapun memang mRNA virus itu reaksi di tubuh itu jauh lebih bagus. Tapi ya itu biasanya kalau habis disuntik yang demam. Tapi itu semua tergantung daya tahan daya tahan tubuh, maaf. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, ya disuntik ya sama kayak divaksin biasa. Gitu. Makanya kenapa pada orang-orang yang beresiko tinggi itu wajib divaksin, tapi kan pasti kita awasi. Nah, kalau yang enggak ya sudah, pasiennya dijelaskan. Karena masyarakat kita cenderung lebih suka menyalahkan orang lain daripada mempersiapkan kondisi tubuhnya, itu sudah umum. Tapi apapun, semua jenis vaksin itu aman diberikan pada ibu hamil. Karena memang sudah ada penelitiannya. Memang di luar negeri itu yang sudah mencobakan orang coba uji klinis pada ibu hamil itu cuma dikerjakan oleh Pfizer. Tapi jenis lain yang vaksin yang lain itu sudah dikerjakan pada hewan coba, tapi belum pada orang. Tapi kalau Pfizer aja aman, berarti harusnya yang lain juga aman. Dan pada hewan coba tidak ditemukan masalah yang berarti. Ini hewan coba yang hamil loh ya. Gitu. Jadi semua vaksin itu sudah diuji klinis. Cuman responnya pada orang kenapa berbeda-beda? Yaitu tadi ada yang orang batuk pilek aja dikasih obat yang sama, itu satunya sembuh, satunya enggak, kan gitu. Nah, termasuk daya tahan tubuh kita, ya. Makanya selalu kita sampaikan, ini kira-kira begini. Tapi kan semua ada cara untuk mengatasinya. Makanya setelah vaksin biasanya kan diobservasi dulu 30 menit dan jangan berbohong tentang kondisi tubuh. Itu yang penting, ya. Siap. Mungkin pertanyaan kita sudahi ya, saya rasa sudah jelas sekali yang dijelaskan oleh Dr. Fitriana ya. Mungkin dokter, iya. Mbak Uni, ini aku punya gambar proning position ya. Oh iya, siap. Ini coba tak share ya. Siap dokter.
Nah, ini ya. Ini ada beberapa posisi yang bisa membantu meningkatkan kebutuhan oksigen dalam tubuh. Makanya tadi yang dibilang kalau saturasinya kurang dari 95%, jangan keburu panik dulu. Ya. Lakukan beberapa aktivitas, kalau memang dia membaik, berarti nggak ada masalah. Gitu ya. Ya. Tapi ini ada beberapa, kan oksigen ini gampang-gampang susah. Kadang gampang dicarinya, kadang kita juga nggak bisa begitu mau beli oksigen langsung beli dapat, itu nggak bisa. Nah, ini ada beberapa tindakan yang bisa dikerjakan sehingga bisa meningkatkan posisi oksigen dalam tubuh. Ini ya, yang satunya gini, posisi tengkurap. Tapi ini kalau ibu hamil, ini nggak mungkin kita kerjakan. Ya. Nah, kalau yang ini pasti bisa dikerjakan. Posisi setengah duduk. 3 sampai 2 jam, tergantung dia nyaman atau enggak. Nah, yang berikutnya ini, posisi miring pada salah satu satu sisi. Ini juga 30 setengah jam sampai 2 jam, tergantung. Kalau udah nggak nyaman, ya sudah dia berubah posisi. Kebetulan posisi paling enak untuk ibu hamil adalah posisi ini. Jadi nggak ada alasan nggak bisa mengerjakan posisi ini untuk ibu hamil. Ya. Nah, untuk yang tengkurap tadi bisa diganti dengan ini. Jadi pokoknya ada bed, bantalnya disusun, posisi seperti ini enak. Meskipun hamil juga dia enak. Jadi yang penting kita disiplin dan kita berniat bahwa kita pasti sembuh. Positive thinking, motivasi internal itu besar sekali pengaruhnya pada penyembuhan pasien COVID. Jadi jangan aduh kena COVID terus semua berakhir, enggak. Ada caranya untuk mengatasi. Misalkan badannya nggak enak semua, Dok, sakit semua. Dicoba dulu posisi gini. Kalau enak kan setengah jam kan tinggal tengkurap aja loh. Kan enggak ada salahnya. Harus dicoba, harus ada motivasi untuk sembuh. Intinya cuma itu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Siap dokter ya. Terima kasih sekali Dokter Fitriana sudah meluangkan waktunya di Jumat Berbagi dengan Puskesmas Polowijen. Terima kasih sekali juga buat peserta kami ya yang sudah meluangkan waktu mengikuti acara kami dari awal hingga selesainya acara ini ya. Sebelum kita sampai kepada penutupan, mungkin ada beberapa kesimpulan ya yang bisa diambil ini tadi. Bahwa COVID itu bukan aib. Semakin kita tahu lebih cepat, akan lebih baik daripada kita jatuh dalam keadaan yang lebih buruk. Ya, mungkin itu ya. Jadi untuk pekerja, untuk yang di lapangan seperti saya dan teman-teman yang di puskesmas yang lain, memang untuk jangan lelah meskipun kita sudah sangat lelah untuk men-tracing dan tracking pasien-pasien kita, terutama pasien-pasien kita ibu hamil dan pasien-pasien kita yang lainnya. Untuk penutup mungkin Pak Bambang sebagai Kepala Puskesmas menutup. Ada Pak Bambang ya? Mohon maaf, Iya. Sedang ada kegiatan. Oh iya. Kegiatan di luar, ya. Mohon izin bisa langsung ditutup, ya. Karena Pak Bambang ada keperluan di luar puskesmas, untuk Dokter Fitriana, terima kasih untuk waktunya, telah meluangkan banyak sekali waktu dan ilmunya kepada kami semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan bersama Puskesmas Polowijen untuk menambah pengetahuan kami semua di sini. Terima kasih untuk Dokter Fitriana.
Untuk teman-teman semua, kami sampaikan terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa lagi.